Pagi semua, sekarang kita bakal masuk ke bagian soal 3. Harap dibuka ya modulnya nanti. Ini di soal 3 ada, kalau kalian buka modul, di situ ada soalnya tertera proyeksi laba PTD untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut. Ini terdiri dari penjualan, beban variabel, margin kontribusi, beban tetap, laba operasi. Di bagian sebelah sini kalian lihat kan ada total. Di sebelah sini ada per unit. Ini totalnya, ini penjualannya 40 juta. Per unitnya ini 4.000, ini harganya, bukan unitnya. Berarti harga per unitnya itu 4.000. Beban variabelnya itu semua ditotalin itu 28 juta. Nah, per unitnya itu bebannya itu 1 unit 2.800 dan margin kontribusinya ini totalnya 12 juta. Sedangkan per unitnya itu 1.200 margin kontribusinya. Di sini ada beban tetap 6 juta, terus dapat laba operasinya itu 6 juta. 6 juta di sini dapat dari 12 juta dikurang 6 juta, dapatnya jadi 6 juta. Di sini di soal 1 kita disuruh hitung BEP dalam unit. Sekarang kita coba hitung BEP dalam unitnya itu. Untuk rumus BEP dalam unit, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sekarang kita lihat nih, total biaya tetapnya itu berapa? Total biaya tetapnya itu 6 juta. Harga jual per unitnya itu berapa? 4.000. Biaya variabel per unitnya itu 2.800. Sekarang kita lihat. Di sini ada dua cara ya. Ini kita cara pertama dulu yang pakai perhitungan BEP unit. 6 juta ini kalian bisa lihat 6 juta di sini didapat dari beban tetap yang di sini. 4.000 yang di sini harga jual per unitnya dapat dari sini. Biaya variabel per unitnya 2.800 didapat dari sini. Terus kita lihat hasilnya. BP per unitnya itu berapa? 5.000. Kalau kalian hitung pakai kalkulator, 6 juta dibagi 4.000 dikurang 2.800 atau 6 juta dibagi 1.200, hasilnya itu 5.000. Terus kita lanjut ke cara 2. Di cara 2 itu rumusnya itu TN sama dengan TC. Kalian tahu kan BEP itu apa? Break even point, yang artinya nggak untung tapi nggak rugi. Otomatis laba dia itu 0. Berarti total revenue dia itu mesti sama total cost yang dia keluarin biar dapat labanya itu 0. Buat dapetin TR, kita caranya itu price dikali quantity. Buat dapetin TC, caranya itu fixed cost ditambah buka kurung variable cost dikali quantity. Kan kita lihat nih, kan ditanya kan BEP unit. Kalau ditanya BEP unit berarti yang key di sini ini dikosongin atau dijadiin key aja. Kita hitung dulu price-nya berapa? Price-nya 4.000. 4.000 dari sini terus 6 juta fixed cost-nya dapat dari mana? Fixed cost-nya itu dapat dari sini, beban tetap. Terus variable cost-nya itu dapat dari sini. Terus quantity-nya itu berapa? Quantity-nya itu kita nggak tahu, masih di iniin. Nah, untuk hasilnya 4.000 dikali Q, hasilnya 4.000 Q. 6 juta ditambah 2.800 kali Q, berarti 2.800 kan ini kan buka kurung tutup kurung kan, berarti kita dahuluin yang ini, kaliinnya 2.800 Q. 6 juta ditambah 2.800 Q, berarti kan nggak bisa, berarti mesti pindah ruas si 2.800 Q nya, ini kan plus, kalau pindah ruas lewat sama dengan, berarti dia jadi minus 4.000 dikurang 2.800 Q, terus sama dengan 6 juta. Terus kita lihat
4.000 dikurang 2.800 Ki, hasilnya itu 1.200 Ki. Terus hasilnya itu di TC-nya itu kan 6 juta, nanti kita bagi sama 1.200, 6 jutanya. Ki-nya itu jadinya hasilnya itu 5.000, berarti ini sama totalnya 5.000 unit. Terus kita lanjut ke soal 2. Di soal 2, ininya masih sama tabelnya, tapi yang ditanya itu berapa unit yang harus dijual jika PTD menginginkan laba 40 juta. Rumusnya itu laba yang diinginkan atau laba operasi sama dengan TR dikurang TC. Tadi kan kita udah tahu kan rumus TR itu apa, TC itu apa. Nah, TR itu P kali Q. Untuk TC itu dapatnya itu fixed cost ditambah buka kurung variable cost dikali Q. Nah, sekarang kita lihat laba yang diinginkannya itu kan 40 juta. 40 juta ini kan dapat dari soal 40 juta di sini. Ini dapat dari soal, ini kan laba yang diinginkan dia 40 juta. Selanjutnya di sini kan price-nya. Price-nya itu kan 4.000. Ini kita tahu kan dapat dari mana, yang dari penjualan, harga jualnya itu per unit. Terus kan ditanyakan itu kan berapa unit, berarti Q-nya itu masih Q. Kita nggak tahu, kita buat cari Q, kita kosongin ini. Nah, terus 6 juta fixed cost-nya. Kayak tadi, fixed cost-nya itu dapatnya dari sini. Terus variable cost-nya 2.800. Variable cost-nya itu dapatnya dari sini, yang per unit. Terus Q-nya tadi sama, kita kan cari Q, jadi kita kosongin. Terus kita lanjutin. 4 juta sama dengan 4.000 Q. 4.000 Q dapatnya ini kan yang dikurung dulu kan kita hitung kan. Yang dikurung ini 4.000 kali Q. Berarti 4.000 Q dikurang 6 juta dikurang 2.800 Q. 2.800 Q dapat dari 2.800 dikali Q. Ini kan yang dibuka kurung kan. Berarti kita mesti dahuluin yang hitung yang ini. Terus ini kenapa bisa minus? Kalian lihat di depannya. Di depan tanda kurung sini. Ada minus. Nah, kalau minus di depan tanda kurung berarti kan dikaliin minus kan. Jadi min 6 juta sama min 2.800 Q. Sekarang nanti kita bakal ada pemindahan ruas. Ini kan min 6 juta. Kalau dia lewatin sama dengan minus jadi plus. Berarti 4 juta ditambah 6 juta sama dengan 4.000 Q dikurang 2.800 Q. Jadi hasilnya 46 juta sama dengan 1.200 Q. Kita nyari Q-nya itu atau kuantitinya itu berapa. Kuantitinya itu jadinya itu 46 juta dibagi 1.200. Hasilnya itu 38.333 unit. Kalau dia mau dapetin laba sebesar 40 juta, dia mesti jual segini. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke soal 3. Di soal 3 ini masih sama proyeksi laba PTD untuk tahun 2018, masih sama ini yang ada di modul. Cuman soal 3 itu penjualan PTD meningkat 5 juta dari yang diperkirakan. Maka hitunglah laba yang diperoleh dengan margin kontribusi. Nah, sekarang kita lihat dulu rumus margin kontribusi itu apa. Margin kontribusi itu rumusnya itu margin kontribusi dibagi sales revenue. Sekarang kita lihat nih, kita kan mau cari tahu rasionya kan. Margin kontribusinya itu berapa? Sekarang kita lihat di sini ada 1.200. Sales revenue-nya itu berapa? Sales revenue-nya itu ada 4.000 unit. (1.200) dibagi 4.000 unit, hasilnya itu 0,3. Berarti ini margin kontribusi, rasio dari margin kontribusinya itu 0,3. Terus kan ditanya nih, kalau penjualan PTD meningkat 5 juta,
dari yang diperkirakan, maka hitunglah laba yang diperoleh dengan margin kontribusi. Berarti kita mesti kaliin 5 juta sama 0,3 dari yang rasio yang kita udah hitung. 0,3 kali 5 juta. 5 jutanya tahu ya dari mana? 5 jutanya itu didapat dari soal. Sedangkan 0,3-nya itu dari yang perhitungan yang udah kita hitung. Yang rasio. Hasilnya itu 1.500.000. Terus kita lanjut ke soal 4. Soal 4 ini masih sama, proyeksi labanya itu, cuman soalnya itu kalau misalkan PTD ingin menghasilkan laba yang sama dengan 20% dari penjualan. Berapa unit yang harus dijual untuk mencapai sasaran tersebut? Susunan laporan laba atau rugi untuk membuktikan jawaban Anda. Sekarang kita hitung dulu nih. Kalau dia naiknya 20%, dia pengen dapetin 20% dari penjualan labanya. Ini rumusnya sama yang kayak soal yang sebelumnya, yang di soal 2. Berarti soal 2 sama soal 4 itu masih sama rumusnya. Untuk soal 4 sendiri, ini kan dibilangnya laba operasi, sebenarnya sama aja atau laba yang diinginkan. Laba operasi sama dengan TR dikurang TC. Laba operasi sama dengan TR itu kita tahu price kali quantity, dikurang TC-nya itu dapat dari variable cost ditambah buka kurung, bukan variable cost, maksudnya fixed cost ditambah buka kurung variable cost dikali quantity. Nah, ini 20% dapat dari mana? Kan dia bilang nih, untuk 20% di sini di soal dia ngomong nih, PTD ingin menghasilkan laba yang sama dengan 20% dari penjualan. Ini kalian garis bawahin ya dari penjualan di soal nanti. Nah, kalau dia ngomongin dari penjualan, berarti kita lihat nih penjualannya berapa. Kita ambil unitnya. Yang harga per unitnya 4.000. Kan yang ditanya kan berapa unit yang harus dijual. Berarti di sini key-nya dikosongin, 20% dikali 4.000 key. Terus di sini price-nya itu masih sama 4.000 dari sini. Terus quantity-nya kan tanya quantity, berarti kita kosongin key-nya. Terus fixed cost-nya itu 6 juta. 6 juta dari sini beban tetapnya. Terus variable cost-nya 2.800 didapat dari beban variabelnya. Terus kan variable cost-nya kan mesti dikali sama quantity-nya, tapi kan yang ditanya quantity, jadi kita kosongin quantity-nya. Terus kita lanjut 20% dikali 4.000 quantity, hasilnya 800 quantity. Terus 4.000 dikali key, jadinya 4.000 key dikurang 6 juta dikurang 2.800 key. 2.800 key didapat dari 2.800 dikali key. Terus berarti sini kan ada minus, di sini kan plus awalnya. Ini kenapa bisa jadi minus? Kalian lihat di depan tanda kurung ini kan ada minus. Berarti minusnya itu dimasukin ke kurung ini. Berarti jadi min 6 juta sama min 2.800. Kalau seandainya di sini min 2.800 kali key, berarti sini jadinya plus. Min kali min jadinya plus. Terus kita lihat di sini kita pindahin ruas, 6 jutanya dipindahin ke ruas ini, dia kan relatif sama dengan min 6 juta. Berarti dia jadi positif 6 juta. Terus yang 800 dipindah ruas ke sini. 800 ini awalnya itu positif. Kalau dia pindah ruas berarti dia jadi negatif. Berarti 4.000 key dikurang 2.800 key sama dikurang dari yang 800 key yang pindah ruas menjadi negatif. Hasilnya itu berapa? 6 juta sama dengan 400 key. Berarti 4.000 key dikurang 2.800 key dikurang 800 key, hasilnya itu 400 key. Sekarang kita bagi 6 juta dibagi 400 buat cari kuantitinya. Kita dapat 15.000 unit. Sekarang kan kita kan disuruh juga susun laporan laba rugi. Tapi sebelum itu
Kita pembuktian dulu nih, dia 20% kan nanti. Ini kan laba rugi. Laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya itu susunan sama yang kayak di sini. Ada penjualan, ada beban variabel, ada margin kontribusi, ada beban tetap, ada laba operasi. Nah, penjualannya kan kuantitinya kan udah berubah nih. Jadi 15.000 unit. Soalnya kan dia bilang kan dia ingin menghasilkan laba yang sama dengan 20% dari penjualan. Berarti kalau dia biar sama, kita mesti cari kuantitinya berapa, price-nya tapi tetap sama, 4.000 yang dari sini. Nah, 15.000 dapat dari sini. Hasilnya itu 60 juta, beban variabelnya bakal berubah. Kan kuantitinya berubah, berarti 15.000 unit untuk beban variabel. 15.000 unit dikali 2.800, hasilnya 42 juta. Terus margin kontribusinya dapatnya itu 18 juta, didapat dari 60 juta dikurang 42 juta, hasilnya 18 juta. Terus beban tetapnya, kan beban tetap seperti yang kita tahu, nggak peduli berapa yang dia produksi atau berapa banyak yang dia jual, beban tetap itu tetap sama setiap periode. Nah, di sini dari awal udah 6 juta, kita masukin 6 juta. Laba operasinya itu 12 juta. Sekarang kita mau tahu nih, kan dia bilang kan ingin menghasilkan laba yang sama dengan 20% dari penjualan. Kalau 20%-nya dikali sama 60 juta yang penjualannya, total penjualannya, hasilnya sama kan sama laba operasinya yang 12 juta. Nah, ini kalian bisa lihat 60 juta dikali 20%, hasilnya 12 juta. Jadi ini udah sama. Kita lanjut. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti bisa ditanya di Edmodo. Mungkin saya jelasin juga agak kecepatan atau apa. Nah, nanti kalian tanya aja di kolom komen. Nanti kan saya upload linknya di Edmodo. Jadi kalian bisa tanya di kolom komen itu.